Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tria Sukmawati dari kelompok 14. Di sini saya akan menjelaskan tentang CBA. CBA atau metode cost benefit analysis adalah mengukur atau membandingkan biaya penyelenggaraan dua program kesehatan di mana outcome dari kedua program tersebut berbeda. Manfaatnya yaitu memasukkan dan biaya berdasarkan keputusan yang dipilih guna menginvestasikan dana dalam berbagai proyek. Langkah-langkah pengukuran CBA ini, yang pertama, identifikasi program atau proyek yang akan dianalisis. Yang kedua, identifikasi biaya dari tiap program. Yang ketiga, menghitung total biaya dari masing-masing program. Yang keempat, identifikasi dan mentransformasi benefit. Yang kelima, menghitung total benefit. Yang keenam, menghitung discounting. Yang ketujuh, melakukan analisis pilihan program yang paling menguntungkan. Kelebihan dari Kelebihannya yaitu pertama, dapat mengukur efisiensi ekonomi. Yang kedua, tidak hanya membantu mengambil kebijakan untuk memilih alternatif terbaik dari pilihan yang ada. Yang ketiga, dapat mengontrol perkembangan dari proyek bersangkutan pada tahun ke depan. Yang keempat, dapat mengkuantifikasikan biaya dan manfaat yang bersifat kualitatif. Terus kekurangannya yang pertama adalah tidak mengukur aspek multidimensional seperti keberlangsungan etika, partisipasi publik dalam pembuatan keputusan, dan nilai lain. Yang kedua, CBA juga berfungsi memberikan informasi kepada pengambilan keputusan, tetapi tidak dalam pembuatan keputusan. Yang ketiga, potensi tidak keakuratan dan mengidentifikasi dan mengukur biaya dan manfaat. Yang keempat, perhitungan subjektivitas untuk biaya tidak berwujud dan bermanfaat. Pada bidang kesehatan, CBA ini terdapat dua elemen. Yang pertama, elemen biaya. Yang pertama ada biaya program PIL-KB. Yang kedua, biaya atau kerugian yang ditimbulkan dari penurunan tenaga kerja. Elemen yang kedua itu elemen manfaat. Terdapat efek utamanya. Yang pertama, berkurangnya biaya konsumsi karena kelahiran yang dapat dicegah sehingga tidak dikonsumsi oleh masyarakat luas. Yang kedua, meningkatkan private saving sebagai akibat menurunnya fertilitas. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas keluarga kecil. Yang keempat, meningkatkan private public sharing. Kesimpulan dari CBA ini yang pertama adalah membandingkan manfaat dengan biaya yang dibutuhkan setiap program. Yang kedua, hanya menekankan pada faktor ekonomi sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan baik dalam perencanaan dan evaluasi. Yang ketiga, pilihan perbandingan yang menguntungkan pada rasio P/C yang lebih dari 1.